Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Korunisa dengan NIM P3A124023, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Tanah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Handi Dwi Adityawan, STMN. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai pemadatan tanah. Langsung saja, pengertian pemadatan tanah. Pemadatan tanah adalah bertambahnya berat volume kering oleh beban dinamis sehingga butir-butir tanah akan merapat dan mengurangi rongga udara. Pemadatan tanah juga dapat berarti yaitu usaha secara mekanik agar butir-butir tanah merapat. Volume tanah akan berkurang, volume pori berkurang namun volume butir tidak berubah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggilas atau menumbuk. Maksud dari pemadatan yaitu memperbaiki kuat geser tanah, mengurangi kompresibilitas yaitu mengurangi penurunan oleh beban, mengurangi permeabilitas, mengurangi perubahan volume akibat perubahan kadar air, dan mengurangi sifat kembung susu tanah atau lempung. Maksud pemadatan dapat tercapai apabila pemilihan bahan timbunan, cara pemadatan, pemilihan mesin pemadatan, dan jumlah lintasan sudah sesuai. Pemadatan tanah biasanya dilakukan pada pembuatan bendungan, jalan raya, lapangan terbang, dan dasar pondasi. Selanjutnya yaitu pemadatan tanah lanau. Pemadatan tanah lanau umumnya memiliki keadaan yang stabil, kuat geser yang cukup kuat, sedikit perubahan volume, dan sangat sulit dipadatkan bila basah karena permeabilitas yang rendah. Selanjutnya itu pemadatan tanah granuler. Pemadatan tanah granuler paling mudah penanganannya untuk pengerjaan di lapangan karena kuat gesernya tinggi, perubahan volume sedikit setelah dipadatkan, dan permeabilitas tinggi. Selanjutnya pemadatan tanah lempung. Pemadatan tanah lempung sangat mudah karena lempung padat dan permeabilitasnya rendah. Tanah tidak dapat dipadatkan dengan baik pada saat basah atau jenuh. Tanah juga tidak dapat dipadatkan karena air sulit mengalir keluar dari rongga lempung dan butiran sulit merapat satu sama lain. Selanjutnya, pengaruh kadar air tanah. Pengaruh kadar air tanah pada tanah kohesif kering merupakan bongkah-bongkah yang sukar dipadatkan. Jika disiram air, menjadi lunak dan lebih mudah dipadatkan. Tapi, makin besar kadar air tanah, makin membatasi kepadatan yang dapat dicapai. Selanjutnya itu, berat volume kering. Rumus berat volume kering yaitu GIWS per 1 tambah E. Rumus derajat jenuh air yaitu S sama dengan Vs per Vv. Materi selanjutnya yaitu konsoliditas tanah. Konsoliditas tanah yaitu mengurangi pelan-pelan volume pori yang berakibat bertambahnya berat volume kering akibat beban statis yang bekerja dalam periode tertentu. Kemudian yang dapat berkurang hanya udara. Jika volume air lebih besar, maka kepadatan maksimum berkurang. Selanjutnya, tanah kenyang air tidak dapat dipadatkan. Pada dasarnya, makin basah tanah, makin mudah dipadatkan. Karena air berfungsi sebagai pelumas, agar butir-butir tanah dapat merapat. Tapi, kadar air yang berlebihan akan mengurangi hasil pemadatan yang dicapai. Pada pemadatan suatu tanah, dengan tenaga pemadatan tertentu, akan menghasilkan pemadatan terbesar. Kadar air terbaik tersebut yaitu kadar air optimum atau yang biasa dikenal dengan optimum moisture content atau OMC. Kepadatan tanah terbesar yaitu berat volume kering maksimum atau yang sering dikenal dengan maksimum dry destination atau MDD.